Itu sebenarnya menjadi penghalang bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Persoalan ketimpangan akan terus terjadi dan tidak bisa terpecahkan gitu karena struktur politiknya seperti itu. Monopoli ya, oligopoli ya dalam ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kelas menengah kita ini tidak cukup punya sikap politik yang positif, ya, apalagi mungkin yang lebih bawah begitu. Edukasi politik dan kondisi ekonomi masyarakat akan sangat menentukan bagaimana proses demokrasi itu bisa berjalan. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Persoalan demokrasi Indonesia saat ini mengalami penurunan yang drastis sejak reformasi 98. Demokrasi substansial bergeser ke demokrasi prosedural, kemudian juga dibajak oleh oligarki, aktor-aktor politik, dan tidak lagi membawa pesan-pesan untuk rakyat, tapi bergeser ke persoalan-persoalan industri politik di Indonesia yang berakibat substansi kesejahteraan sosial itu menjadi tidak ada nilainya lagi. Dan hari ini kita telah hadir Mas Tubagus Furqon Sofani. Mas Tubagus, terima kasih telah datang. Sama-sama, terima kasih. Nah, hari ini kita membahas demokrasi kita hari ini. Gimana, Mas Furqon? Ya, terima kasih sudah diundang kembali ya. Jadi kita lihat potret lah bagaimana jalannya pemilihan presiden. Sekarang proses sedang berlangsung, pemilihan juga kepala legislatif ya, juga termasuk DPD, dan kita sudah saksikan bahkan juga beberapa waktu yang lalu pemilihan gubernur, bupati, bahkan juga sampai pemilihan kepala desa. Jadi memang saya melihat sejak reformasi ini kita tidak atau kurang mengalami perkembangan demokrasi yang fundamental, yang sifatnya substansial, yang memang mengedepankan atau mengedepankan sebuah nilai untuk menghargai aspirasi masyarakat secara lebih luas. Tapi sekarang proses itu sudah mengalami banyak kemunduran, ya. Sudah menjadi sangat transaksional, menjadi sebuah industri politik. Prosesnya barter gitu ya, nggak 5 tahunan sekali. Orang datang misalnya ke masyarakat memberikan sesuatu, entah itu serangan fajar, serangan duha atau serangan duhur ya, untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita lihat dari itu semua itu kita sudah sama-sama tahu biaya politik yang sangat-sangat besar di kita prosesnya. Nah, ini menjadi sebuah ritual baru, jadi hanya sebuah prosedur demokrasi yang kita jalankan, tapi esensi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat semakin jauh, saya melihatnya begitu ya. Dan kalau kita lihat pun sekarang gitu, dalam beberapa bulan terakhir ini, ketika proses demokrasi untuk pemilihan presiden semakin intensif kegiatannya, ya, apakah kampanye, kemudian debat publik dan sebagainya, dan praktek-praktek yang kita lihat dengan sangat jelas gitu, saya melihat esensi demokrasi itu semakin jauh. Itu ditunjukkan dengan bagaimana sistem nilai, value dari sebuah demokrasi itu dilanggar untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan sekelompok orang. Buat saya, apa yang telah dihasilkan oleh MK itu kemarin, majelis kehormatan ya, tentang pelanggaran etik berat, itu menjadi penunjuk buat saya bagaimana value demokrasi itu semakin pudar. Jadi bukan lagi esensinya, bukan substansi yang harusnya kita bangun, kita kembangkan gitu, tapi kepentingan-kepentingan jangka pendek oleh sekelompok orang sudah
mengambil alih, sudah membajak gitu istilah yang sangat populer dalam ilmu politik, membajak proses demokrasi, apakah itu dalam skala nasional, bahkan juga pada skala lokal dan skala desa. Itu terjadi sangat masif, sangat terstruktur di Indonesia begitu ya sekarang ini proses seperti itu. Dan itu sebenarnya menjadi penghalang bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Karena pembangunan ekonomi ini kan tidak netral ya. Tidak netral, dia tidak di ruang vakum. Iya betul, kita membutuhkan investasi yang sangat besar, tetapi kalau kemudian value demokrasinya ini tidak kita perhatikan, tidak juga kita bangun, maka sebenarnya kesejahteraan itu akan terkonsentrasi kepada beberapa orang saja. Itu prosesnya. Jadi ada proses pembangunan politik yang harus sejalan dengan pembangunan ekonomi. Tanpa dengan itu, persoalan ketimpangan akan terus terjadi dan tidak bisa terpecahkan gitu karena struktur politiknya seperti itu. Monopoli ya, oligopoli ya dalam ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita melihat akar masalahnya, Mas Furqan, apakah nih desain politiknya yang salah atau memang literasi politik di masyarakatnya yang juga masalah gitu? Jadi literasi politiknya, saya melihat pendidikan politik kita itu harusnya kan tumbuh sejak sekolah dasar. Kita adakan pelajaran seperti itu ya, kewarganegaraan begitu ya. Itu kan harusnya membangun etika politik gitu, yang ketika orang selesai di sekolah menengah harusnya terbangun dong value politik di kita seperti apa. Ini yang tidak terjadi menurut saya. Jadi kelas menengah kita ini tidak cukup punya sikap politik yang positif, ya, apalagi mungkin yang lebih bawah begitu. Jadi tantangan terbesar buat kita memang pada bagaimana memperbesar ya kelas menengah yang semakin teredukasi secara politik. Ini saya kira beberapa pengalaman negara yang lain pun seperti itu ya. Kuatnya kelas menengah itu yang membuat proses demokrasi akan lebih substansial. Kalau enggak terus kita akan berputar kepada prosedural demokrasi aja. Nah, dari segi desain gimana nih Mas Furqan? Desain dari supra politiknya, dari undang-undang, kelembagaan segala macam, atau dengan politik demokrasi langsungnya atau gimana? Iya, memang ada beberapa kritik ketika kita berubah dari sentralisasi ke desentralisasi ya tahun 98 itu ada orang menyebut Big Bang. Big Bang demokrasi seperti gitu ya, Big Bang desentralisasi dari yang tadinya sangat kuat pada zaman Orde Baru kemudian beralih pada kekuatan kewenangan banyak diserahkan ke tingkat kabupaten, ya, otonomi. Kemudian desa juga diberikan sejumlah kewenangan berikutnya ya. Tetapi proses secara tiba-tiba itu menurut saya kurang diikuti gitu ya, bagaimana proses transisi di tingkatan yang lebih rendah di kabupaten, provinsi dan juga masyarakat lebih luas. Jadi proses transisinya tidak benar-benar terdesain dengan cukup baik. Akhirnya ketika terjadi Big Bang demokrasi ya terjadi juga Big Bang-nya korupsi ke tingkatan yang lebih bawah. Ini bahkan menjadi lebih massal gitu ya dari yang sebelumnya pernah terjadi. Sehingga tadi biaya politik ini menjadi sangat mahal gitu ya, enggak. Jadi ada proses transisi yang tidak cukup terbangun di dalam transisi demokrasi kita nggak berjalan baik ya. Iya. Iya. Dan bagaimana dari benang kusutnya sekarang jadi benang kusut, gimana mengurainya Mas Furqan? Jadi apa desain yang terbaik nih untuk menyelamatkan demokrasi kita? Saya memandang ya masalah ini gitu cukup mendasar di dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan ini dari pendidikan dasar menengah gitu yang paling utama ini yang desain pendidikannya ini yang harusnya menyentuh aspek-aspek tentang value demokrasi itu. Jadi value dan praktek demokrasi itu harus ditumbuhkan dari tingkat-tingkatan sekolah. Ya, apakah dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan juga sampai perguruan tinggi ya. Cuma kita kan seringkali pelajaran kewarganegaraan itu lebih banyak gitu ya, walaupun sekarang sudah mulai berubah juga, tapi unsur seperti hafalan seperti itu gitu ya, tidak cukup membangun tentang value demokrasi. Jadi harusnya lebih banyak
pelajaran kewarganegaraan yang langsung kepada bentuk-bentuk praktek semacam punya laboratorium sosial begitu ya. Seorang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan nyata di masyarakat. Dengan cara begitu sebenarnya prosesnya tidak terjadi dalam sisi kognitif di siswa atau mahasiswa, tapi juga aspek afektif itu juga tumbuh gitu ya. Ya, seperti OSIS ya, OSIS di itu pembelian ketua OSIS apa gitu menarik tuh ya. Menarik sebenarnya itu kalau melatih itu. Semakin diberi tempat ya, selain pelajaran sekolah, menurut saya pelajaran seperti itu, pelajaran politik pada tingkatan yang rendah tuh perlu juga dibangun di sekolah. Ditumbuhkan, diberi tempat gitu oleh sekolah. Ini bagian dari kurikulum yang sangat penting, nggak sekedar matematika, IPA, IPS begitu ya. Ini bagian untuk menumbuhkan pendidikan politik yang makin sehat dalam jangka panjang. Iya. Gitu. Nah, dari segi undang-undang apa nih yang bisa kita harapkan ya? Tapi dari segi lembaga sebenarnya oke ya. Mungkin aktor ya, aktor tidak. Ya, aktornya kan ya partai politik, ya lembaga-lembaga tinggi kita dan ya apa yang terjadi gitu ya, pengelompokan itu, misalnya partai politik itu kan pengelompokannya sekarang bukan ideologi, ya, juga masalah threshold ya, gimana Mas Furqan melihat? Iya, kan lembaga-lembaga atau partai-partai politik sekarang ini menghadapi kemandirian ya, persoalan kemandirian. Anggaran dan sebagainya. Kalau nggak dia dimiliki oleh salah seorang pengusaha yang sangat kaya, membackup seluruh dananya gitu ya enggak. Sedangkan partai-partai politik tidak cukup memiliki semacam pendapatan yang memungkinkan dia untuk bisa lebih mandiri. Sehingga ketergantungan kepada dana-dana pemerintah tuh masih sangat besar saat ini gitu. Jadi selama itu di partai politik yang memang begitu gitu. Tipologinya gitu nggak terbangun, bagaimana kemandirian di dalam membangun sistem politiknya akan terus-terusan gitu, atau dipegang oleh salah satu atau beberapa orang gitu ya, enggak sebuah konglomerasi misalnya dalam bidang ekonomi, dalam dunia bisnis, yang kemudian dia juga masuk dalam dunia politik dan akhirnya banyak kepentingan-kepentingan politik di partai tersebut itu akan didrive oleh kepentingan bisnis para pemilik modal. Ini yang menjadi masalah begitu ya, enggak di kita keanggotaan partai politik tidak masih belum memungkinkan si anggota itu mau ngasih kontribusi. Ya berbeda dengan malah organisasi masyarakat menurut saya lebih punya kemandirian mungkin seperti Muhammadiyah. Seperti harusnya itu yang jadi partai politik ya. Itu lebih punya kemandirian, lebih tumbuh banyak inisiatif dari bawah gitu untuk membangun lembaga-lembaga usaha begitu. Ini kan nggak jalan ya, nggak cukup jalan ya. Mereka dapat dana itu bisa jadi dari anggota dewan misalnya enggak, atau dari pemilik quote ya, pemilik si partai itu gitu yang memang dia seorang pengusaha yang cukup besar, sehingga nggak punya nggak punya kemandirian tadi, sangat tergantung dengan sumber-sumber dana. Jadi keanggotaan di partai itu belum cukup terbangun lah proses ideologisasinya. Jadi kalau kita melihat ada ideologisasi yang nggak berjalan di partai-partai politik gitu, dan dia berpikirnya jangka pendek lah ya untuk pemilihan, terpilih lagi 5 tahun terus, tapi nggak betul-betul membangun partai yang memang punya ideologi yang kuat. Nah, kalau kita lihat sistem pemilihan presiden ya, presidensial kita di banyak negara di dunia, sistem pemilihan langsung itu cuma di Indonesia sepertinya. Di Amerika lebih ke apa istilahnya itu ya, distrik-distrik ya, nanti berapa distrik yang menang, maka yang terpilih presiden itu gitu. Gimana Mas Furqan memandang sistem ini? Kita banding-bandingkan dengan negara-negara yang serupa gitu. Tapi pada intinya kan sama ya, pemilihan langsung di banyak negara. Amerika memang ada perbedaan ya. Dihitungkan berdasarkan nilai, tiap-tiap negara bagian punya nilai tertentu, skor tentu. Kalau menang ya dapat semua, kalau kalah ya kalah semua. Gitu Tapi intinya gitu ya, enggak Indonesia, Amerika atau negara yang lain tuh sekarang kan lebih banyak kan pemilihan langsung. Sekarang yang terjadi begitu. Hanya saja di kita seperti itu ya, jadi kembali ke yang tadi di awal gitu ya, enggak soal proses edukasi politik masyarakat yang tidak terbentuk gitu. Jadi akhirnya itu diambil alih, dibajak oleh kelompok-kelompok elit.
itu yang relatif tidak terjadi. Gitu ya, Jadi korelasinya di ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat teredukasi, ekonomi baik, Iya. dia akan mengalami hal yang baik ya untuk demokrasi kita ya. Iya. Jadi edukasi politik dan kondisi ekonomi masyarakat akan sangat menentukan bagaimana proses demokrasi itu bisa berjalan. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Tubagus Furqon Sofyani yang telah memberikan ini kita, cara pandang kita tentang demokrasi kita hari ini. Inilah Tubagus Furqon Sofyani. Terima kasih.